Shalom semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori Perilaku Konsumen. Apa itu teori perilaku konsumen? Teori perilaku konsumen adalah perilaku konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan demi kepuasan mereka. Dalam perilaku ini, konsumen menunjukkan cara dalam mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang mereka anggap untuk memuaskan kebutuhan mereka. Adapun dua jenis perilaku pendekatan konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal adalah kepuasan seseorang konsumen dalam mengonsumsi sesuatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Dalam istilah lainnya, suatu daya guna atau nilai guna yang bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas nilai guna tersebut. Ahli ekonomi aliran subjektif dari Australia seperti Carl Menger, Henry Golson, Yvonne, dan Leon Walras mengatakan pendekatan ini dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna bergantung kepada subjek yang menilainya. Di dalam perilaku ini terdapat hukum Gosen. Hukum Gosen pertama menyatakan bahwasanya kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhan mereka dipenuhi terus-menerus. Sedangkan hukum Gosen kedua menyatakan bahwasanya seorang konsumen akan terus-menerus memenuhi kebutuhan sampai mencapai intensitas yang sama. Asumsi dasar. 1. Kepuasan konsumen dapat diukur dengan satuan ukur. 2. Semakin banyak barang dikonsumsi, maka semakin besar kepuasan. 3. Terjadi hukum the law of diminishing marginal utility pada tambahan kepuasan setiap satu satuan. Setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil, maka mula-mula kepuasan akan naik sampai dengan titik tertentu atau saturation point. Tambahan kepuasan akan semakin turun, yang akan menyebabkan downward sloping MU kurva. Tingkat kepuasan yang semakin menurun ini dikenal dengan hukum Gosen. Selanjutnya ada pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal adalah manfaat yang diperoleh seseorang konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau tidak dapat diukur. Asumsi dasarnya, konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit. Artinya, semakin banyak barang yang dikonsumsi menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang dimiliki. Di sini ada informasi bahwa kelemahan pendekatan konsumen ordinal yaitu terletak pada anggaran yang digunakan, bahwa kepuasan konsumen dari pengonsumsi sesuatu barang dapat diukur dari suatu kepuasan. Dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal merupakan pandangan antara besarnya utility, menganggap bahwa besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka, sedangkan analisis ordinal, besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka. Analisis kardinal menggunakan alat analisis yang dinamakan marginal utility atau pendekatan marginal, sedangkan analisis ordinal menggunakan analisis indifferent kurva atau kurva kepuasan sama. Terima kasih untuk yang menonton video ini. Jangan lupa like, dan jika ada pertanyaan, silahkan buat pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah, maka kami akan menjawabnya. Terima kasih.